Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya dan sahabat Matematika Channel yang setia hadir menemani kalian belajar matematika agar hebat dalam prestasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk subtopik diskon atau rabat dalam jual beli aritmetika sosial matematika kelas 7, yang pada episode kali ini kita akan sajikan dua contoh soal beserta pembahasannya, yang mana soal ini relatif menarik. Mengapa? Karena salah satu di antaranya adalah soal yang aktual untuk saat ini, yaitu soal terkait jual beli dalam aplikasi online. Anda penasaran? Ikuti sajian berikut. Akan tetapi sebelumnya silakan ditekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya jika belum subscribe channel ini. Kemudian silakan komen yang positif, likes dan share di media sosial kalian agar video ini lebih memberi manfaat kepada orang banyak. Dengan demikian mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita, karena berbagi kebaikan yang mungkin tampak sederhana tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain. Yuk kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap, yang pada episode kali ini kita lanjutkan edisi contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang keempat. Pak Badri membeli sebuah televisi seharga Rp2.800.000. Karena toko memberi diskon, Pak Badri hanya membayar Rp2.240.000. Hitunglah persentase diskon yang diberikan toko tersebut. Penyelesaian. Untuk menghitung persentase diskon, yang pertama-tama harus kita hitung dulu nilai nominal dari diskon yang diberikan toko. Diskon berarti harga semula dikurangi harga bayar. Harga semula adalah Rp2.800.000 dan harga bayarnya Rp2.240.000. Dikurangkan, hasilnya adalah Rp560.000. Artinya bahwa Pak Badri mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar Rp560.000. Jika yang ditanyakan adalah persentase diskon, maka untuk menyatakan nilai nominal diskon Rp560.000 ini ke dalam persen, dia harus dibanding dengan harga pokoknya, yaitu harga sebelum diskon Rp2.800.000, kemudian kita kalikan 100%. Kita tulis persentase diskon sama dengan nominal diskon dibagi nominal harga semula dikali 100% sama dengan 560.000 per 2.800.000 dikalikan 100%. 560.000 dikalikan 100
adalah 56 juta dibagi 2.800.000 hasilnya 20. Jadi persentase diskon yang diberikan toko kepada Pak Badri adalah 20%. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, karena ini kan caranya sama dengan ketika kita menyatakan persentase untung atau rugi yang sudah kita pelajari bersama pada sajian sebelumnya. Jadi konsepnya di sana ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 5. Bu Erni bekerja sama dengan sebuah aplikasi online untuk jualan sate kambing. Aturan bagi hasil dalam aplikasi itu adalah 20% untuk pihak aplikasi dan 80% untuk pihak penjual. Jika harga satu porsi sate untuk orang yang makan di tempat adalah Rp60.000, berapa harga yang dipasang dalam aplikasi online itu? Penyelesaian. Mungkin ada yang bertanya, Pak, soal ini kan tidak ada kaitannya dengan diskon. Kenapa dibahas pada subtopik pembahasan diskon? Baik, perhatikan dengan seksama. Ketika kita melakukan perhitungan diskon dalam jual beli pada pembahasan sebelumnya, di sana ada istilah harga semula atau harga label barang. Kemudian ada diskon dan ada harga bayar. Nah, konsep berpikir di dalam perhitungan diskon dalam jual beli itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal ini. Di dalam jual beli melalui aplikasi online ada yang namanya harga yang dipasang dalam aplikasi. Nah, itu kita analogikan dengan harga semula dalam jual beli berdiskon. Kemudian ada pembagian hasil dari jual beli. Bagian dari pihak aplikasi itu kita analogikan dengan diskon dalam jual beli berdiskon. Sedangkan bagian atau hak dari pemilik barang itu kita analogikan sebagai harga bayar. Karena itulah yang diterima oleh pemilik barang. Sehingga soal ini dapat kita nyatakan sebagai berikut. Harga pada aplikasi dalam persentase kita beri nilai 100%. Hal ini karena pembagian hasil penjualan 20%, 80% itu adalah berdasarkan penjualan barang kepada pembeli secara online. Dari hasil penjualan itu 20% menjadi hak dari pemilik aplikasi, sedangkan 80% milik dari yang punya barang. Dalam hal ini Bu Erni sebagai penjual sate kambing. Maka kita tulis hak aplikasi 20%, hak penjual adalah 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. 80% inilah yang menjadi hak dari Bu Erni yang nilainya sama dengan ketika Bu Erni menjual sate secara offline. Dalam arti pembeli datang,
dengan harga jual satu porsi 60.000. Sehingga hak penjual di sini ketika dia menjual online tetap mendapatkan pembayaran Rp60.000 sama dengan ketika dia menjual secara langsung kepada pembeli yang datang. Sehingga kelebihan harga itu adalah sebagai jasa untuk pemilik aplikasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa harga yang harus dipasang dalam aplikasi. Yang dalam persentase di sini adalah 100%. Sedangkan yang sudah diketahui nilai nominalnya adalah hak penjual, yaitu yang dalam persen 80% dengan nilai nominal Rp60.000. Maka kita gunakan kaidah perhitungan yang terkait dengan persentase ini. Persentase yang ditanya atau yang akan kita hitung nilainya dibagi persentase yang sudah diketahui nilai nominalnya dikalikan nilai nominal. Maka harga yang dipasang pada aplikasi adalah 100/80 kali 60.000. 100 adalah persentase dari harga yang akan dipasang dalam aplikasi sebagai unsur yang akan kita hitung nilai nominalnya. Per 80 adalah persentase dari hak penjual yang nilai nominalnya sudah diketahui, yaitu 60.000 dikalikan nilai nominalnya 60.000. Hasilnya adalah Rp75.000. Jadi harga yang dipasang dalam aplikasi online untuk penjualan sate kambing Bu Erni adalah Rp75.000 setiap porsinya. Nah, begitu ya. Jadi memang soal ini bukan soal diskon atau rabat dalam jual beli, tetapi kerangka berpikir atau konsep berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan konsep diskon dalam jual beli. Gimana? Bisa dipahami? Oke ya. Sekali lagi, yang kita pasang dalam aplikasi ini sebagai perumpamaan harga semula pada jual beli yang berdiskon, kemudian hak atau bagian dari pemilik aplikasi ini adalah kita umpamakan sebagai diskon bagi orang yang datang langsung ke warung Bu Erni membeli sate dengan membayar tunai. Sedangkan hak penjual itu adalah kita ibaratkan sebagai harga bayar yang diterima oleh pemilik barang. Baik, dua soal sudah kita sajikan dan kita bahas bersama. Mudah-mudahan ini melengkapi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan jika kalian ingin lebih memperdalam dengan berbagai variasi soal, silakan kalian masuk di playlist dari Sahabat Matematika channel ini. Di dalamnya ada playlist soal mat SMP kelas 7 semester 2, yang di playlist itu khusus kita sajikan video-video yang terkait pembahasan soal-soal matematika kelas 7 semester 2 atau semester genap. Selamat menjelajah dan berpetualang bersama Sahabat Matematika channel belajar matematika yang siap mengantarkan kalian hebat dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.